Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan manusia, memberikan akal, memberikan hati, dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengenalnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah rahasia besar dalam perjalanan spiritual manusia. Sebuah rahasia yang tidak pernah dipahami oleh banyak orang, atau yang sering tidak dipahami oleh banyak orang, yaitu tentang mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah biasanya lebih banyak diam, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam berbicara maupun bertindak. Jika kita perhatikan dalam kehidupan ini, orang yang paling banyak bicara seringkali justru orang yang ilmunya sedikit. Sebaliknya, orang yang ilmunya dalam, orang yang hatinya dekat dengan Allah, biasanya mereka berbicara seperlunya saja. Mereka tidak suka memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Mereka tidak suka memamerkan ilmu. Mereka tidak suka menunjukkan kelebihan mereka kepada manusia. Mengapa demikian? Apa sebenarnya rahasia di balik sikap mereka? Inilah yang akan kita bongkar bersama dalam kajian ini, saudaraku. Dalam dunia tasawuf dan perjalanan mengenal Allah adalah sebuah istilah yang disebut ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan hati yang dalam. Orang yang sudah sampai pada tingkat mengenal Allah bukan hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, tetapi hatinya benar-benar merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dia sadar bahwa Allah melihatnya, dia sadar bahwa Allah mendengar setiap ucapannya, dia sadar bahwa Allah mengetahui isi hatinya. Kesadaran inilah yang membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam berbicara, karena dia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Orang yang mengenal Allah memahami hadis ini dengan sangat serius, dan dia tidak sembarangan berbicara. Dia tidak akan membicarakan keburukan orang lain. Dia tidak akan memperdebatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia tidak akan menggunakan lisannya untuk menyakiti hati orang lain, karena dia tahu bahwa lisan adalah amanah. Saudaraku, salah satu tanda orang yang mulai mengenal Allah adalah hatinya menjadi lembut dan lisannya menjadi lebih terjaga. Dia tidak lagi sibuk membicarakan kesalahan orang lain. Dia justru lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang belum mengenal Allah biasanya sibuk menilai orang lain. Dia mudah menyalahkan orang lain. Dia mudah menghakimi orang lain. Dia merasa dirinya paling benar. Tetapi orang yang mengenal Allah justru merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin dia merasakan kecil dalam hadapan Allah. Semakin dia merasa bahwa dirinya penuh dosa, dan semakin dia merasa tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena itulah, orang yang mengenal Allah biasanya terlihat sangat rendah hati. Saudaraku, ada sebuah perkataan dari para ulama salaf, barang siapa yang mengenal Allah, maka lisannya akan sedikit dan tangisnya akan banyak. Mengapa tangisnya banyak? Karena ketika seseorang benar-benar mengenal kebesaran Allah, dia akan menyadari betapa kecil dirinya. Dia akan menyadari betapa banyak dosa yang pernah dia lakukan. Dia akan menyadari betapa sering dia lalai dari mengingat Allah. Kesadaran ini membuat hatinya mudah tersentuh. Dia mudah menangis ketika mengingat Allah. Dia mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Dia mudah menangis ketika mengingat kematian. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara, kehidupan ini hanyalah sebentar. Semua yang kita miliki suatu hari akan kita tinggalkan. Jabatan akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, popularitas akan ditinggalkan,
bahkan tubuh kita sendiri akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita dalam kubur hanyalah amal. Kesadaran ini membuat orang yang mengenal Allah tidak terlalu tertarik dengan keramaian dunia. Bukan mereka berarti tidak hidup di dunia, tetapi hati merasa tidak tenggelam dalam dunia. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berusaha, mereka tetap bergaul dengan manusia, namun hati mereka selalu berhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ada rahasia lain mengapa orang yang mengenal Allah banyak diam. Karena mereka memahami bahwa diam seringkali lebih selamat daripada berbicara. Banyak orang dosa karena berasal dari lisan. Ghibah, fitnah, caci maki, dusta, sombong, semua ini berasal dari lisan. Karena itulah para ulama dahulu sangat menjaga lisannya. Bahkan sebagian dari mereka berkata, jika kata-kataku itu dari perak, maka diam itu adalah dari emas. Saudaraku, diam yang dimaksud bukan berarti tidak pernah berbicara sama sekali, tetapi diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Diam dari membicarakan keburukan orang. Diam dari perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Namun, ketika berbicara tentang kebenaran, orang yang mengenal Allah justru sangat berani. Mereka berbicara dengan penuh hikmah. Mereka berbicara dengan kelembutan. Mereka berbicara dengan niat memperbaiki manusia. Saudaraku, salah satu ciri orang yang mengenal Allah adalah ucapannya sedikit tetapi penuh makna. Sekali dia berbicara, kata-katanya menenangkan hati. Sekali dia memberi nasihat, orang lain merasa tersentuh. Sekali dia mengingatkan, orang lain merasa sadar. Ini karena kata-kata mereka keluar dari hati yang dekat kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Orang yang mengenal Allah memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup akan memancarkan kebijaksanaan. Saudaraku, ada kisah dari seorang ulama besar. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai guru, gimana cara agar seseorang menjadi bijaksana?" Ulama itu menjawab dengan singkat, "Kenalilah Allah." Orang itu bertanya lagi, "Apa hubungannya mengenal Allah dengan kebijaksanaan?" Ulama itu menjawab, "Jika seseorang mengenal Allah, dia akan takut untuk berbuat salah. Jika dia takut berbuat salah, dia akan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Jika dia berhati-hati dalam hidupnya, maka dia akan menjadi bijaksana." Inilah rahasianya. Kebijaksanaan bukan hanya berasal dari ilmu, tetapi berasal dari hati yang mengenal Allah. Saudaraku, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia memahami bahwa manusia memiliki banyak kelemahan. Karena itulah dia tidak mudah marah, dia tidak mudah membenci, dia tidak mudah menyimpan dendam, dia lebih memilih memaafkan, dia lebih memilih bersabar. Karena dia sadar bahwa dirinya juga memiliki banyak kesalahan. Saudaraku, dalam perjalanan spiritual ada sebuah tahap yang disebut tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Orang yang sedang membersihkan jiwanya biasanya lebih banyak diam, karena dia sedang sibuk memperbaiki hatinya, dia sedang memeriksa niatnya, dia sedang melawan hawa nafsu, dia sedang melatih kesabarannya. Semua ini membutuhkan keheningan. Karena itulah banyak orang soleh yang menyukai kesunyian. Bukan karena mereka membenci manusia, tetapi karena mereka ingin menjaga hati mereka tetap bersih. Saudaraku, ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, dia akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia. Kebahagiaan sejati berasal dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati dekat dengan Allah, hati akan terasa tenang, walaupun hidup penuh ujian, walaupun dunia tidak selalu berpihak, walaupun banyak orang yang tidak memahami dirinya, tetapi hatinya tetap tenang, karena dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Saudaraku, inilah rahasia besar mengapa orang yang mengenal Allah terlihat sangat tenang. Mereka tidak mudah panik, mereka tidak mudah gelisah, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Jika mereka mendapatkan ujian, mereka bersabar.
Kedua keadaan ini sama-sama membuat mereka dekat kepada Allah, saudaraku. Maka, jika kita ingin menjadi orang yang bijaksana, jika kita ingin memiliki hati yang tenang, jika kita ingin hidup penuh dengan makna, maka memulailah dengan mengenal Allah. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak merenungi ciptaan Allah, perbanyak memperbaiki diri, dan yang paling penting, perbanyak menjaga lisan, karena lisan adalah pintu keselamatan sekaligus pintu kehancuran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah rahasia yang jarang dipahami oleh manusia. Rahasia ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya mulai dekat dengan Allah, yaitu rahasia ketenangan dalam diam. Banyak orang yang mengira bahwa diam adalah tanda kelemahan. Banyak orang yang mengira bahwa orang yang sedikit berbicara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Orang yang paling dalam ilmunya biasanya paling sedikit berbicara. Orang yang paling luas pemahamannya biasanya paling tenang sikapnya. Karena mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dijawab, tidak semua perdebatan harus dimenangkan, tidak semua ucapan orang lain harus dibalas. Saudaraku, orang yang mengenal Allah memahami satu hal yang sangat penting. Hidup ini sangatlah singkat. Waktu yang diberikan kepada manusia di dunia ini sangat terbatas. Setiap detik yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah orang yang mengenal Allah tidak ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak ingin waktunya habis hanya untuk berbicara sia-sia. Dia tidak ingin waktunya habis untuk perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Dia lebih memilih menggunakan waktunya untuk sesuatu yang lebih berharga, seperti berzikir kepada Allah, merenungi ayat-ayat Allah, memperbaiki akhlak, membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, ada sebuah perkataan dari seseorang ulama besar yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Beliau berkata, jika seseorang semakin mengenal Allah, maka semakin sedikit dia berbicara tentang dirinya. Mengapa demikian? Karena orang yang mengenal Allah tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata manusia. Dia lebih sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat baik di hadapan Allah. Dia tidak peduli apakah manusia memujinya atau tidak. Dia tidak peduli apakah manusia menghargainya atau tidak. Yang dia pedulikan hanyalah satu hal, apakah Allah ridho kepadanya. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga memahami bahwa manusia memiliki banyak kekurangan. Karena itu, dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak mudah menghakimi orang lain. Dia tidak mudah merasa paling benar, karena dia tahu bahwa dirinya sendiri masih penuh dengan kesalahan. Kesadaran ini membuat hatinya menjadi lembut. Dia lebih mudah memaafkan. Dia lebih mudah memahami orang lain. Dia lebih mudah bersandar. Saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita melihat dua jenis manusia. Jenis pertama adalah manusia yang sangat pandai berbicara. Dia bisa menjelaskan banyak hal. Dia bisa berdebat dengan sangat kuat. Dia bisa meyakinkan banyak orang, tetapi hatinya kosong dari kedekatan Allah. Jenis manusia yang kedua adalah manusia yang mungkin tidak terlalu banyak bicara, tetapi ketika dia berbicara, kata-katanya sangat dalam. Kata-katanya sangat menenangkan, kata-katanya sangat mengandung hikmah. Mengapa bisa demikian? Karena kata-kata yang keluar dari hati yang dekat dengan Allah memiliki kekuatan yang berbeda. Saudaraku, hati manusia ibarat sebuah wadah. Jika wadah itu dipenuhi dengan dunia, maka yang keluar dari lisan dia adalah urusan dunia. Tetapi, jika hati dipenuhi dengan mengingat Allah, maka yang keluar dari lisannya adalah hikmah. Karena itu, para ulama dahulu sangat menjaga hati mereka. Mereka menjaga apa yang mereka lihat. Mereka menjaga apa yang mereka dengar. Mereka menjaga apa yang mereka ucapkan. Karena mereka tahu semua itu mempengaruhi keadaan hati. Saudaraku, ada sebuah kisah yang sangat indah dari kehidupan para ulama terdahulu. Suatu hari, seseorang bertemu dengan orang ulama yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Orang itu memperhatikan bahwa ulama tersebut jarang berbicara. Dia hanya berbicara ketika ada sesuatu yang benar-benar penting. Akhirnya orang itu bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau sedikit berbicara?" Ulama tersenyum, lalu berkata, "Karena aku sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku akan dicatat oleh malaikat." Lalu beliau melanjutkan,
Jika aku berbicara yang baik, maka dapat pahala. Tetapi jika aku berbicara yang tidak manfaat, aku hanya menambah beban bagi diriku sendiri. Saudaraku, kesadaran seperti inilah yang membuat orang mengenal Allah sangat berhati-hati dalam berbicara. Dia tidak ingin lisannya menjadi sebab datangnya azab Allah. Dia ingin lisannya menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Saudaraku, ada rahasia lain mengapa orang yang mengenal Allah adalah terlihat sangat bijaksana, yaitu karena mereka banyak merenung. Mereka banyak mengenal Allah, tidak hanya sibuk berbicara. Dia juga banyak berpikir. Dia juga merenungi kehidupan. Dia merenungi penciptaan langit dan bumi. Dia merenungi perjalanan hidup manusia. Dia merenungi kematian. Dia merenungi akhirat. Renungan-renungan inilah yang membuat hatinya semakin dalam. Dan dari kedalaman itulah lahir kebijaksanaan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Inilah ciri orang yang mengenal Allah. Hatinya selalu terhubung dengan Allah. Dalam setiap keadaan, dia mengingat Allah. Saudaraku, ketika seseorang sudah sampai pada tingkat mengenal Allah, hatinya akan berubah. Hal-hal yang dulu membuatnya marah, sekarang tidak lagi membuatnya marah. Hal-hal yang dulu membuatnya sombong, sekarang tidak lagi membuatnya sombong. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah, sekarang tidak lagi membuatnya gelisah. Karena hatinya sudah menemukan sesuatu yang lebih besar, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal Allah juga memahami bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian. Setiap manusia pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kedudukan, ada yang diuji dengan kesedihan. Tetapi orang yang mengenal Allah menghadapi semua itu dengan ketenangan, karena dia tahu bahwa semua ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ujian itu memiliki hikmah. Saudaraku, inilah sebabnya mengapa orang yang mengenal Allah sering terlihat sangat sabar, bukan karena hidup mereka tidak memiliki masalah, tetapi karena hati mereka sudah belajar bersandar kepada Allah. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan pasti akan berlalu. Mereka tahu bahwa setiap kesedihan pasti akan diganti dengan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Saudaraku, jika kita ingin menjadi orang yang bijaksana seperti mereka, maka kita harus memulai dengan menempuh jalan yang sama, yaitu jalan mengenal Allah. Jalan ini tidak ditempuh dengan satu malam. Jalan ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan perjuangan melawan nafsu. Tetapi setiap langkah di jalan ini akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan semakin dekat seseorang dengan Allah, maka semakin tenang hatinya, semakin lembut akhlaknya, dan bijaksana. Ada satu hal yang sangat menarik jika kita memperhatikan kehidupan para ulama besar, para wali Allah, dan orang-orang soleh terdahulu. Kita akan menemukan satu kesamaan dalam diri mereka. Mereka bukan hanya orang yang banyak ilmu, tetapi mereka juga orang yang sangat tenang dalam bersikap dan sangat bijaksana dalam ucapan. Jarang sekali kita melihat mereka berbicara dengan emosi. Jarang sekali kita melihat mereka terburu-buru dalam memberikan penilaian. Mereka selalu berbicara dengan pertimbangan yang matang. Mengapa demikian? Karena hati mereka sudah dilatih untuk selalu hadir bersama Allah. Saudaraku, ketika seseorang mulai mengenal Allah dengan benar, dia akan menyadari bahwa kehidupan ini bukan sekadar tentang mencari kesenangan dunia, bukan sekadar tentang mendapatkan harta, bukan sekadar tentang mendapatkan pujian manusia, tetapi kehidupan ini adalah perjalanan menuju Allah. Dan setiap langkah dalam perjalanan ini harus dijaga penuh dengan kesadaran. Orang yang mengenal Allah tidak ingin langkahnya salah. Dia tidak ingin lisannya menjerumuskan dirinya. Dia tidak ingin sikapnya menyakiti orang lain. Karena itu, dia menjadi sangat berhati-hati. Saudaraku, salah satu tanda orang yang mulai mengenal Allah adalah tidak lagi dia tergesa-gesa dalam berbicara. Dia lebih suka mendengar daripada berbicara. Dia lebih suka memahami langsung daripada menilai. Dia lebih suka menenangkan suasana daripada memperkeruh keadaan. Karena dia tahu
bahwa banyak masalah di dunia ini sebenarnya muncul karena banyaknya manusia terlalu cepat berbicara tanpa berpikir, tanpa menimbang, tanpa memikirkan dampaknya. Saudaraku, lisan manusia memang kecil, tetapi dampaknya sangatlah besar. Satu kalimat bisa membuat seseorang bahagia, tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan hati seseorang. Satu kalimat juga bisa memicu permusuhan yang sangat panjang. Orang yang mengenal Allah sangat memahami hal ini. Karena itulah mereka sangat menjaga lisannya. Saudaraku, ada sebuah nasihat indah dari para ulama. Mereka mengatakan, jika engkau mengetahui kedalaman iman seseorang, maka lihatlah bagaimana dia cara menjaga lisannya. Orang yang imannya kuat biasanya tidak suka berbicara sembarangan. Dia tidak suka menyebarkan kabar yang belum jelas. Dia tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Dia tidak suka merendahkan orang lain, karena dia tahu bahwa semua itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika seseorang semakin mengenal Allah, dia juga akan semakin memahami hakikat manusia. Dia akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing. Ada orang yang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya hatinya penuh luka. Ada yang orang terlihat kuat, tetapi sebenarnya sedang menanggung beban yang sangat berat. Ada orang yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras dalam hidupnya. Kesadaran ini membuat orang yang mengenal Allah menjadi lebih penuh kasih sayang. Dia tidak mudah meremehkan orang lain. Dia tidak mudah menghina orang lain. Dia tidak mudah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga memahami bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Kesombongan yang dahulu membuat iblis terusir dari rahmat Allah. Iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam karena dia merasa dirinya lebih mulia. Kesombongan itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya. Karena itu para ulama sangat takut terhadap kesombongan. Mereka selalu berusaha merendahkan hati mereka. Mereka tidak ingin merasa lebih baik dari orang lain. Saudaraku, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah. Dia sadar bahwa pertolongan Allah, dia tidak bisa melakukan apapun. Tanpa rahmat Allah, dia tidak akan bisa selamat. Kesadaran ini membuatnya selalu bersandar kepada Allah. Dan ketika seseorang bersandar kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga memiliki kebiasaan yang sangat indah, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Zikir bukan hanya ucapan di lisan. Zikir juga berarti menghadirkan Allah dalam hati. Orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah akan memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup akan memancarkan ketenangan, dan ketenangan itulah yang membuat seseorang terlihat bijaksana. Saudaraku, ada sebuah rahasia besar dalam zikir. Semakin seseorang banyak mengingat Allah, semakin hatinya bersih. Dan ketika hatinya menjadi bersih, maka pandangan hidupnya juga menjadi jernih. Dia tidak lagi melihat dunia dengan penuh ambisi. Dia tidak lagi melihat manusia penuh dengan kebencian. Dia melihat segala sesuatu dengan lebih tenang. Saudaraku, karena itulah orang-orang soleh terdahulu sangat mencintai zikir. Mereka tidak merasa lelah menyebut nama Allah. Bahkan sebagian dari mereka berkata, jika hati kami lalai mengingat dari Allah, kami merasa seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga tidak mudah terpancing emosi. Ketika ada orang yang menghina mereka, mereka tidak langsung membalas. Ketika ada orang yang merendahkan mereka, mereka tetap tenang. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kuat dalam mengendalikan diri. Mereka tahu bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanyalah akan memperpanjang masalah. Karena itu, mereka memilih bersabar. Saudaraku, kesabaran adalah satu tanda kedewasaan spiritual. Orang yang sabar bukan berarti tidak memiliki perasaan. Orang yang sabar bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi dia mampu menahan dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang akan dia sesali nanti. Dan kemampuan ini biasanya dimiliki oleh orang yang hatinya dekat kepada Allah. Saudaraku, jika kita memperhatikan kehidupan para nabi, kita akan melihat contoh yang sangat jelas tentang kebijaksanaan. Para nabi menghadapi berbagai ujian yang sangat berat. Mereka dihina, mereka ditolak, bahkan ada yang disakiti oleh kaumnya sendiri. Tetapi mereka tetap bersabar. Mereka tetap menyampaikan kebenaran penuh dengan kelembutan.
Ini karena hati mereka selalu terhubung kepada Allah. Saudaraku, orang yang mengenal Allah juga memiliki pandangan yang sangat luas tentang kehidupan. Dia tidak lagi melihat sesuatu hanya dari satu sisi. Dia mencoba memahami berbagai sudut pandang. Dia coba melihat hikmah di balik setiap kejadian. Karena itu, dia tidak mudah menghakimi. Dia lebih suka memahami sebelum menilai. Saudaraku, inilah salah satu rahasia besar kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang memiliki banyak pengetahuan, tetapi tentang memiliki kedalaman hati. Dan kedalaman hati biasanya lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Saudaraku, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha mengenalnya, orang-orang yang terjaga lisannya, orang-orang yang hatinya penuh dengan zikir, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.